Bang, di musim apa, di zaman apa dia keluar? Ayo, Iya. ayo. Oke. Di masa Yesus, Yesus selalu mengecam yang namanya ahli Taurat. Ahli Taurat itu menurut Anda apa? Gimana Coba buktinya dia mengecam ahli Taurat? Ayo buka Matius 23 satu perikop. Coba Anda buka. 23 satu perikop. 23. Kita buka Satu ya perikop. Bang. Jangan nanti Iya. nanti Abang nanti yang terbalik ya. Yes. Berapa? Matius berapa? 23. Ayat. Ya terserah. Satu perikop itu, celakalah ahli Taurat orang Farisi, celakalah ahli Taurat orang Farisi. Semuanya itu kata Yesus. Yesus selalu mengecam. Paham nggak sih ahli Taurat berarti apa Ya, itu? coba saya tanya kepada Anda, ahli Taurat itu maksudnya apa? Ahli Taurat atau orang-orang Farisi adalah orang-orang yang beribadah, yang menunjukkan kalau dia itu sedang beribadah. Loh, lalu kalau emang mereka beribadah sejalan dengan ajaran Yesus, mengapa Yesus mengecam mereka? Sejalan Celakalah hai dengan kamu ajaran ahli-ahli Yesus. Taurat. Ajaran Yesus mengecam nggak? Yesus mengecam nggak kalimatnya? Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Celaka kata Yesus. Yesus Orang apa mengecam di situ mereka. bacaannya, Bang? Orang apa di situ bacaannya? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Coba dibaca itu Matius, ya, bahasa terkhusus di belakangnya, Matius Bang? 23, ya. Apa bahasa Terkhusus di belakangnya? Orang munafik. munafik. Ya, mereka itu adalah ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik. Nah, itu tahu kan? Oke, pertanyaan saya, ahli Taurat itu artinya apa, Mbak? Coba artikan dulu Apakah Yesus arti itu daripada mengecam firman Tuhan di zaman Taurat, di zaman Perjanjian Lama? Yesus tidak mengecam hukum Tuhan. Nah, Masuk, Bu? orangnya. Pinggir aja. Iya, saya tanya Anda. Coba saya tanya. Munafik. Iya. Nah, Lalu jadi mereka apa kenapa lagi? disebut ahli Taurat? Ya, makasih, Bu. Kenapa dibilang ahli Taurat? Yuk. Kenapa mereka disebut ahli Taurat? Orang yang mengatakan dia takut Iya, akan Tuhan. arti, ya, saya bertanya, tapi dia ahli orang Taurat yang berdosa. Jadi ahli jangan Taurat bilang itu- Bang, orang-orang yang kelihatannya saleh dia nggak bisa berbuat dosa. Di mana ayatnya Iya, mengatakan ahli Taurat itu artinya orang-orang apa, yang Kak? dipilih Saya Tuhan kan nggak bisa bertanya. berdosa. Tunjukkan dulu ayatnya sama aku. Ya, arti definisi daripada ahli Taurat itu apa? Atau gini, ahli mesin itu artinya apa? Orang yang pandai di bidang mesin kan? Nah, ahli Taurat ini orang yang mahir, orang yang faham di bidang Taurat, hukum-hukum Tuhan yang pernah diterima dari Tuhannya Musa. Tapi Yesus masih mengecam perbuatan mereka. Kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan apa yang Musa ajarkan. Mereka paham betul dengan ilmu Torah, tapi mereka tidak berkesesuaian dengan hukum yang ada di dalam Torah itu sendiri. Makanya Yesus mengecam ahli Taurat. Celakalah hai kamu ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Kau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja. Ketika dia masuk ke dalam ajaran agamamu, kau buat dia 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik setelah apa tadi? Setelah ditobatkan, padahal tidak. Dibuat 2 kali lebih jahat daripada mereka. Ini pekerjaannya mereka, ahli Taurat. Apa dua kali lebih jahat? Ya, Maksudnya coba dibaca Matius 23 nomor 15, Mbak. Ayo, buka datanya, Mbak. Jangan buka baju ya. Di sini dah. Celakalah Nah, kamu buka. hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu Ya. orang munafik. Jelaskan bahasanya. Hai kamu orang munafik yang Ya, terus kelihatan berketuhanan, tetapi mulutmu penuh dengan dusta. Itu munafik, Bang. Ya, terus dibaca ayatnya. Sebab Terus dibaca. kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu, Ya. dan sesudah ia bertobat, Sesudah itu? kamu menjadikan dia 2 kali. menjadikan dia orang neraka yang 2 kali 2 lebih kali. jahat daripada kamu sendiri. Iya betul kan yang Iya. dibilang Yesus apa rupanya? Namanya orang munafik. Iya. Kalau misalnya nih kelihatannya diajak Iya, bertobat. enggak, sekarang yang mengajarkan si orang ini tadi siapa? Ahli Taurat kan? Iya. Yang mengajarkan si orang ini siapa? Ahli Taurat kan? Iya. Yang paham betul dengan ilmu hukum Taurat Ya, yang sama pernah kayak diajarkan kalian Musa ini, kan? Bang. Yang Sebentar. kelihatannya mau mengajak orang bertobat, tidak. tapi membuat orang tambah sesat.
Jangan gitu Mbak, bukan gitu ya. Logika orang Yang Kristen mengajarkan itu orang terbalik. tadi adalah ahli Taurat. Kelihatannya tahu Sabar. paham betul kalau firman itu a i u e o, diajaknya orang bertobat padahal diajak sesat. Mbak, gantian bicaranya Mbak, biar Mas Erik menerangkan dulu. Dengar dulu Mbak, ini baru menerangkan dipotong terus. Dengar dulu Ya ya kan Mbak. aku udah jelaskan apa firmannya. Bang, kalau abang memahami dari persepsinya abang, ini itu ya apa yang dikatakan Yesus Saya itu adalah saya nggak bicara melalui kejadian yang saat itu keinginan dilakukan saya, juga, Mbak. ya. Mbak jangan Jadi, salah. apa yang Saya dibilang Yesus mengikuti. itu benar. Ya sudah kalau Bahwasanya memang ahli-ahli benar. Taurat itu munafik yang kayak Ya. kelemahan. Lalu selanjutnya siapa yang menggenapi? Ya. Seolah-olah Siapa yang menggenapi, Mbak? Tiba-tiba Siapa yang menggenapi? rupanya Nah. masuk neraka. Betul. Yesus mengajarkan jika kau tidak bertobat, ya, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Jika kau tidak bertobat seperti anak kecil itu, kata Yesus di Matius 18 nomor 3, kau tidak akan masuk ke dalam Matius kerajaan berapa? surga. Ayo kita buka sama-sama. Matius berapa? 18 nomor 3. Matius 18 ayat 3. Oke. Baca. Ya, jikalau kau tidak bertobat seperti anak kecil itu, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Yesus mengajarkan pertobatan. Gak ada Yesus mengajarkan penyaliban terhadap dirinya untuk menebus dosa manusia. Gak ada. Nah, Gak ada, pahami Mbak. kenapa Yesus turun Makanya ke dunia. kalian Makanya pahami, Mas. Ya, kenapa sih Tuhan itu sampai capek kali ngorbankan anaknya untuk manggil turun abang ke aja. bumi ini? Cukup satu orang aja manggil aku Mas. Nih, Tuhan Abang kok aja, Mbak. capek. Oh, Bang Cemana Dio, ya, Mbak? Ini selamat. Tuhan kok capek. Silakan Bang Dio, udah tadi diam aja. Izin Bang Eri. Bentar. Tadi aku dengar si Mbak Adel nih sok-sokan ngomong Inggris dia. Emang kakak tahu kalau di Amerika itu nggak ada yang, kalau mereka tahu Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Kakak tahu itu? Maksudnya gimana? Perjelas dulu perkataannya. Pura-pura budak Enggak, percumanya kau budak. Aku glowing. cuma belajar memahami Percumanya kau glowing kalau perkataanmu. budak. Itunya. Nah, kau bilang tadi Allah itu atau Allah kau bilang tadi itu kan Tuhan kalian juga. Sedangkan di Bible-nya orang-orang Inggris sana, orang-orang Amerika sana, mereka taunya Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Pernahnya kakak ke sana? Makasih Bang Haji kopinya. Gak tahu dia Bang, gak tahu dia Bang Dio. Kalau pernah aku ke Amerika, janganlah kau banyak gaya kau sok-sok bahasa Inggris. Sorry, ya. Aku memang nggak ke Amerika, tapi mama aku sekolah dari Amerika, ya. Mama kau bukan kau. Setidaknya ajaran mama aku turun ke aku, jangan kayak kau. Oke, Kok sekarang mama kita mau buka jalan ya. ke Amerika, Oke, kok sok tanya- belajar oke, Amerika. Kita lihat dulu. Kita lihat ajaran mamamu ya. Coba gedekan aku host. Oke. Apa? Ya, kita lihat ya, kita lihat. Ayo. Aku bilang Allah ya, bukan Kau tengok Allah. layarku, jadi pura-pura katarak pula kau ya. Enggak. Allah enggak. itu Tunjukkan dulu sama. dalam American Dictionary, kamus Amerika, the Islamic name for God. Nah. Nama Tuhan untuk umat Islam. Terus? Cuman di Biblemu, terjemahan bahasa Indonesia Biblemu itu yang ada kata Allah itu. Kalian tuh nyuri itu. Kalian tuh, Tuhan kalian tuh bukan Allah. Paham kau? Ya. Masih kau bantah ini? Udahlah, anggaplah kami bapak. Kenapa rupanya? Cambridge Dictionary, masih kau bantah? Nih aku buka lagi kalau kau masih kau bantah. Aku buka lagi. Udah, Gitu Mbak, aduh. pakai data. Gitu maksudnya Ajaranmu pakai masih data. dangkal aja kok sok ngajarin orang sih, aduh. Iya kau ajarin karena kau nggak tahu, makanya diajarin. Orang yang nggak tahu itu diajarin, Aku bukan semakin mengajar. nengok kalian itu semakin lucu. Sebentar. Orang kalian yang nggak memaksakan tahu, kehendak. dengar dulu kau. Dari tadi Ya, kau ngomong aja kau nggak ada memaksakan data kau. kehendak kalau Yesus itu bukan Kalau Tuhan. orang nggak tahu itu belajar, bukan mengajar. Yuk. Apa yang mau kupelajari dari kepandaianmu, yuk? Nah, aku ajarin kau Ayo. ya. Aku ajarin kau. Ini aku ajarin kau. Lafaz Allah itu ALLAH dengan pengucapan Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal, itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lanjutannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Nah. Nah cukup, sekarang ku tanya kau. Lafaz ALLAH, kalian baca Allah.
Itu dalam bahasa Yunani teks asli Biblemu apa bacanya? Coba aku tanya. Kalau kotanya yang bahasa Yunaninya, kita carilah dulu di Google yuk. Karena kan kau carinya dari coba Google. coba kau cari dulu, coba cari. Ya, gini bang. Jadi kau banyak bacot ke Kalau sini ya. permasalah kau bilang Allah apalah umat Islam. Kau cari dulu, Allahnya jangan ya. banyak bacot. Aduh bang. Cari dulu, mute dulu kau. Cari dulu, banyak bacot kali kau dari tadi. Cari kau. Kau cari dulu, kau dapat, kau transfer, kau berapa kau mau kau kasih kau. Orang nggak tahu itu belajar, bukan sok ngajar. Oh, cuma tahu yes no. Mau listen. Gaya-gaya kau, macam pinter pula kau bahasa Inggris. Oke, it's okay Bang Dio. It's okay, Kak Yanti. It's no problem. Kolbun Victoria. Wes bablas sangin nih Mbak Yu. Ojo nesu pang coblo. Ojo disalib aku wong Islam. Ojo disalib. Aku iki Islam. Nah, mau bahasa apa? Mau logat Batak bisa aku logat Batak. Jadi tadinya aku dengar kau, banyak kali cakap kau, tak ada nyatamu. Malaysia. Udah aku bilang jangan kau pakai kata Allah. Kau pakai pula kata Allah, matilah kau. Mana? Ayo. Selain ganteng aku juga pintar. Aku bisa ajarin kau. Ayo. Mudah-mudahan nggak pingsan ya dia baca arti teks aslinya. Siapa yang undang aku kamera nih? Kerjaan siapa ini? Untung nggak kamera yang depan kan? Kalau kelihatan muka aku nantinya gimana ya? Emang Bang Dio ganteng? Iyalah, aku cowok paling ganteng di Bogor. Nggak tahu kalian? Mana Adel? Jangan kau kepoin pula profilku ya. Jangan lama-lama kau. Masa googling Yahoo? Googling di Google aja lamanya. Masya Allah. Terima kasih buat kakak-kakakku, teman-teman yang sudah support, yang sudah. Ternyata aku capek bicara rupanya commute. Allah. Tuhan Yesus memberkatimu lah bang. Ya udah, mana datanya ya tunjukkan. Apa yang mana ya? Aku rupanya yang pengecut rupanya yang ngajak aku bicara. Ya udah, silakan. Aduh, gimana ya kak? Silakan di mute ulang. Udahlah bang, kalian nggak cocok Gimana? debat. Udah cepat Kalian mana? menang sendiri. Mana data? datanya? Loh, ditungguin Udah. kan? Nah, mana? Nah, nih ya, aku kasih tahu. Allah dalam bahasa Inggrisnya itu God. Ya. Aku tanya apa tadi? Bahasa Yunani di Biblemu aslinya. Nah, sabar. Kau tadi kan ngajak-ngajak Amerika kan? Ya. Aku Sabar dulu. Dalam bahasa Inggrisnya dia God. Dalam bahasa Yunaninya dia Theos. Theos itu bahasa Indonesianya apa? Tuhan Allah. Google Tuhan lagi. Allah, mana ada Tuhan Allah, ngaco kau. Google lagi. Theos artinya apa? Ayo cepat. Ya Theos dah, itu kita apa cari. artinya Theos? Dewa. Kok jadi Allah? Cemananya kau nih? Biarin Bang Dio. Dia Google lagi supaya dia kan yang dapat Enggak, sendiri. kalian pertanyaannya gini ya. Pertanyaannya Udah ini, cepetan. Theos sama dengan Tunggu. Kalian mempermasalahkan Tuhanmu apanya? loh. Tuhanmu itu Mbak. Ayo hormati. Theos kan? Ayo. Theos artinya. coba, Ayo cepat. Coba kau googling tuh Tuhanku Theos. adalah Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Theos Terus itu masalah artinya hidupmu bukan apa hantu sih? Ini kalian membahas cuman tulisan ya? Ternyata aku yang bodoh ya mendangkal jadi menolak. Jadi menolak ini, menolak Biblos aslinya gitu. Bahasa Biblos aslinya. Menolak. Loh,
Iya, Sekarang bahasa begini aslinya ya. kan Yunani, Yunani Mbak. Bukan. Tinggal googling aja. Theos Enggak. Ini adalah. kita balik ke pembahasan Nah. awal aja deh ya. Gak usah Loh, kenapa kita yang nggak kayak mau? Allah. Kenapa nggak God, mau Mbak? atau Kenapa apa? nggak mau? Kenapa nggak mau googling Theos artinya apa? Biar Kenapa nggak orang mau? lain tahu kenapa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak, Tuhan kalian kan Theos. Theos artinya Siapa apa? yang bilang Coba, itu Tuhan bahasa kami itu aslinya. Theos? Tuhan Karena kami bahasa aslinya Yesus. itu Mbak. Tuhan kami Yesus. Dah. Aduh, ya sudah nyerah aku Bang Dio, nyerah. Memang harus nyerah Tanya juga ya. kau. Nih. Karena kalian itu cuma Sama menggunakan ODGJ nyerah perkataan saya. Udah, untuk Banyak membenarkan. Udah, diam. Orang Yunani bilang Theos itu Tuhan, bukan Allah. Nah, ya udah Tuhan kan. Terus Ya udah masalahmu Tuhan, apa? kenapa di Bibelmu Kalian jadi bilang tadi dewa. di terjemahan Kalian bilang Bibelmu tadi jadi Tuhan. dewa. Di terjemahan Bibelmu kenapa jadi Tuhan, jadi Allah? Coba kau jawab. Sekarang ternyata cuman Allah perkaraan Allah, jadi itu Allah orang Islam. Ayo. Kau nengok nih. Indonesia dewa, Greeknya Yunaninya apa nih? Baca ini apa? Itu pakai TEOS bukan THEOS. Masih ngeles Makanya lagi dia. dibaca. Ngeles aja, Ya. bisa aja sih mbaknya T-nya ngeles. pakai H, itu Theos. Kalau Yunani pakai H. Kalaupun pakai H, Theos, itu bukan Allah jadinya. Tuhan. Kalau Allah dalam KBBI nih, kau buka nih, kita orang Indonesia, aku buka KBBI Iyalah nih. sayangku, anggaplah Allah itu Eh, Allahnya jangan kau Muslim panggil dah saya. yuk. Oke. Jangan kau panggil aku sayang, ada istriku di sini. Ya udah, Allah itu Allahnya sayang, Muslim. sayang Oke, yuk pula kau. lanjut kita bahas. Yuk. Sayang, Allahnya itu Allahnya Jangan. Muslim. Oke. Udah, kau tengok di sini, Gak usah panggil sayang, jijik aku dengarnya. Ada istriku pun kok ngomong pula kau Ya sayang. kan. Udah, jangan kau mute aku. Iya, gak Nggak usah panggil sayang kau. Ya udah, nggak mau. Udah, kalau nggak aku panggil apa Hani aja udah. Hani, bapak kau Hani, panggil biasa aja lah. Hani. Tuh kau tengok nih. Tio Pratama. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Allah Makanya itu padanan Elohim. Allah ini Ya, Allah Azza wa itu Jalla, artinya Elohim. Allah yang maha mulia dan maha luhur. Allah udah. Subhanahu wa ta'ala, Aduh, Allah oke yang maha lah, suci itu lagi udah maha tinggi. olonya orang Islam. Kau dengar Iya, dulu iya. lah. Ini dikasih ilmu. Olo. Apa kau nih? Capek aku berdebat sama Sabar, orang. sabar. Bacanya- Nah, itu ilmu, sabar. Dengarkan, ini ilmu loh, sabar. Ilmu. Dibaca Allah. Kenapa dibaca Allah? Dibaca tafkhim. Allah dibaca tebal. Tidak dibaca Allah. Tapi dibaca Allah. Bukan Allah. Tapi Allah. Kenapa dibaca begitu? Karena memang itulah bacaannya. Dari sononya, dari ilmu tajwidnya, dibaca tafkhim namanya. Oke? Kalau kau baca Allah di KBBI beda lagi, Bos. Nih, kalau Allah dalam KBBI beda lagi. Nih, kau tengok nih. Kalau Allah kalah. Allah kalah atau tewas. Makanya Tuhanmu tewas hari ini. Tewaskan Tuhanmu. Allah. Ini Allah nih, KBBI. Nih, kalah atau tewas. Kalau Allah, dua L-nya, nih bacaannya Allah. Kenapa saya katakan Allah? Dua L-nya dibaca tebal, memang begitu bacaannya. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tak percaya kau? Ini aku bukakan datanya nih. Nah, coba kau buka terbelalak dulu mata namanya kau. Ini, Bapak. Coba kau tengok. dengar. Kau buka dulu Bapak, Nah, cepat. kau tengok nih. Bapak. Satu, dalam surah Al-Fatihah disebut nama Allah. Iya, Dua, coba. dalam surat Hud ayat 41 disebut nama Allah. Enggak, coba kau cari dulu nama Bapak di KBBI. Tiga. Apa pengertiannya? 3, dalam surah An-Naml ayat 30. Udah, kau tengok dulu Bapak dalam KBBI. Cepat. Bukan Bapak yang dibahas Allah. Kalau Bapak terserah kau Buatlah Bapak. dulu Bapak itu bagi kami Tuhan juga nya. Buatlah Bapak. Kau bilang tadi Allah, sekarang kau lari ke Iya, Bapak. udah buatlah Bapak. Biar tengok Nah, dulu Bapak arti itu Tuhan KBBI-nya. bukan? Nah, Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, berapa Tuhan? 1. Udah jelas kok aku dan Oke, Bapak aku- adalah satu. Oke. Buta matematika semua Oten. Nah, itulah.
itulah kalian. Aku dan Bapak adalah satu, enggak dua, Ince. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Pak, Bu? Dah, bukalah arti di KBBI Bapak. Cobalah kalau kau mau Satu apa? mempermasalahkan tulisan Allah, Bapak, apalah itu. Satu Coba RT, buka. satu RT Bang Dio. Buka Bapak, arti Bapak. Bapak, Nggak ada pakai Orang kayak tua. Bapak aja. Bapak. Nah, Bapak iya Bapak. Dah. Orang laki-laki ini pandang sebagai orang tua. Ya, Dia Bapak. Tuhan juga. Makanya aku tanya kau, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, berapa Tuhan? Satu. Hai? Hai. Orang aku dan Bapak adalah satu? Nggak mungkin jawabannya dua. Oke, aku dan Bapak. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Betul? Betul. Oke. Ketika Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapak? Mengandung roh Allah. Kok roh pula kau? Tiga berarti Bang Dio, tiga. Berarti udah tiga ya? Udah tiga. Udah tiga, Berarti ada iya, roh, ada Allah, ada Yesus. Yang dikandung oleh Maria itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh, betul? Gimana bahasamu? Yang dikandung sama Aku Maria. pura-pura budek, ya kan? Enggak. Aku memahami perkataanmu ya. Oke, Jangan coba kau bilang pahami ya. pura-pura Oke, budek. pelan-pelan aku. Pahami. Yang dikandung oleh Belajar Maria. untuk memahami. Oke. Oke. Apa? Yang dikandung oleh Maria adalah Yesus, Bapa, dan Roh, betul? Nggak ada di Alkitab dikatakan Bapa, Yesus dan Roh, nggak ada. Oke. Anak yang dikandung Maria. Nggak ada. Oke, sebentar. berasal dari Nggak ada di roh Alkitab. Allah. Oke, nggak ada di Alkitab. Coba ada nggak di Alkitabmu, di Bibelmu itu Maria mengandung Bapa? Ada? Maria mengandung Bapa. Jelas dibilang Bapak pula Maria mengandung. mengandung roh Allah. Dengar? Oke, Maria mengandung Roh Allah. Di mana itu tertulis? Ayolah kita buka di Matius yuk. Nah, buka. Aduh, capeknya aku. Oh, Ya. capek kau. Habis ku bikin kejang-kejang kau. Enggak, Kak, aku takutnya kau yang kejang-kejang. Besok takutnya kau bilang lah Tuhan Yesus buka dulu, coba. di Kita dalam buktikan, hidupmu adalah buktikan. Tuhan. Nah, Roh Bapa. Maria mengandung Roh Bapa. Di mana? Buka. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Berarti Maria itu hamil dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus pelakunya, betul? Kau tahu Roh Kudus itu apa enggak? Ketawa deh. Ketawa dalam kebodohan ya Allah. Ketawa dalam kebodohan, aku ngetawai kebodohan kalian. Kan kau yang Orang ngomong aku tadi. ngetawai kebodohan Mengandung kalian. dari Roh Kudus. Aku tanya kau. Berarti dia hamil dari Roh Kudus, betul? Oh, berarti Roh Kudus itu ada fisiknya yo? Macet-macet kau, langsung macet-macet kau. Nggak ada, aku macet kok, kaunya yang macet. Mungkin jaringan wifi kau yang nggak nyampe. Itu kan bahasa Indonesia. Ayo coba baca lagi pelan-pelan, Mbak. Coba lagi baca. Dari Roh Kudus. Berarti berarti gimana maksudnya? Mengandung dari Roh Kudus. Berarti Nah, istriku mengandung dari aku. Aku yang bikin dia hamil. Sekarang ku tanya kau, Maria ini yang bikin dia hamil siapa? Alamak jang, cinina nepot. Mama, Alamak jang. ma, Alamak jang. Cinina telepon dari HP itu Jang, dulu ya. matilah kita. alamak jang. Pura-pura lobet kan? Pura-pura lobet Sabar jaringan. dulu, ada yang nelpon. Perangkatmu satu, telingamu gatal-gatal, matamu katarak, banyak nanti kerasanmu. Tengoklah. Bentar ya Om, sabar-sabar Om. Soalnya aku lagi debat kusir. Bentar ya Om. Oke, dari sini pelakunya ternyata kalian anggap ada fisiknya ya. Oh ya udah nggak apa-apa, itulah suatu Aku kebodohan. nggak anggap, aku tanya, itu tertulis mengandung dari Roh Kudus. Adel mengandung siapa nama suami model? Anggaplah Dio Pratama, udah yuk.
Kok pula aku pula? Jangan yang lain aja lah. Anggaplah Ucok ya. Adel Ada si Ucok mengandung. di rumahku, Cok. Dengar dulu kau. Adel mengandung dari Ucok. Yang kau pahami apa itu? Yang kau pahami? Kenapa? Yang kau pahami apa? Adel mengandung dari Ucok. Apa yang kau pahami itu dari bahasa itu? Aku Dari kalimat. mengandung dari Ucok. Ya, anakku anak Ucok. Pintar. Pintar, Nah aku sekarang pintar. Aku bawa ternyata ke pikiran kau Maria ya. mengandung dari Roh Kudus. Berarti anaknya Maria itu anaknya siapa? Anak Roh Kudus. Anaknya Roh Kudus. Berarti bapaknya Yesus siapa? Bapaknya Yesus. Kok bapaknya Yesus ya Roh Kudus itu sendiri? Oncom. Aduh, inilah otak manusia mau disama-samakan sama otak Tuhan ya kayak gini. Berarti Yesus anak dari siapa? Anak dari Roh Kudus. Roh Kudus bervisi. Baru tahu aku Roh Kudus. Bibir dulu ya. Lebih lucu kok ku tengok. Tengok nih. Makanya gara-gara kata dari ini, kata dari satu kata ini, amburadul kalian. Amburadul. Gara-gara satu kata dari ini. Ya. Jadi Ini kalau tertulis dari di bahasanya terjemahan kalian baru. apa bahasanya? Enggak, cari dulu terjemahannya apa kalian. Yuk, katanya Yesus itu ada Mengandung di Al-Quran. dari Roh Kudus. Tadi kau Oke. sudah paham. Kalau Oke. Adel mengandung dari Ucok, Oke. berarti anak yang dikandung oleh si Adel itu bapaknya adalah si Ucok. Berarti itu anaknya si Ucok. Kalau Iya, Maria Dio. mengandung Oke. dari Roh Oke, Kudus, Dio. berarti Dio, anak yang Dio, dikandung Dio. oleh. Dengar dulu bos. Dengar dulu Oke. bos. Berarti Iya, anak iya. yang Oke dikandung lah, oleh anggap Maria dia dari itu Roh adalah Kudus, anaknya kan? Roh Kudus. Memang Iya. dari Roh Kudus, betul. Nah, aku tengoklah. Berarti Aku tanya sama berarti anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus, betul? Betul. Nah, Nah, berarti apa lagi? anak Berarti itu bapaknya adalah Roh Kudus, betul? bapaknya Roh Kudus. Iya, memang bapak aku ada Roh Kudusnya, betul. Orang Kok Allah, bapakmu pula? Putra, Bukan kau lagi bahas. Aduh, nggak memang betul. nyambung-nyambungnya. Allah, Putra, dan Roh Kudus, betul. Terus masalahnya apa? Allah, Putra dan Roh Kudus. Di sini tertulis Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Artinya sesuai dengan pemahaman yang kau pahami tentang si Ucok tadi, anakmu adalah anaknya si Ucok. Berarti anaknya Maria itu adalah anaknya Roh Kudus, betul? Betul, betul. Nah, kenapa kenapa pula Roh Kudus ada dalam kandungan Maria? Udah dibilang anaknya dari Roh Kudus, kok kenapa lagi? Nanya apa sih kamu? Ya, aku pelan-pelan. Kasihan memang kalau sekarang IQ, gini IQ sayang. Udah, kita nggak usah IQ berdebat. Kalau kau 18% kayak begini lah, permasalahkan nggak bisa. ya, karena Nggak dari nyambung itu kau. coba Ya kita udah, sini. buka dulu suratmu yang menyatakan Isanya kalian itu di Al-Quran itu gimana bahasanya. Yuk buka dulu biar kita pahami sama-sama. Isa Buka dulu. Isa Putra Maryam bukan Tuhan, bos. Udah, gak usah kau bahas itu. Bukan Iya, Tuhan dia. Isanya Putra Maryam bukan apa sih Tuhan. pengertiannya? Artinya itu Iya, Isanya kalian itu Putra lahirnya Maryam, dari apa? anaknya Maryam, dia bukan Tuhan. Iya, dia anak Udah, Maryam yang kita kan. bahas ini Tuhanmu. Nggak, sebentar. Yang kita bahas ini Tuhanmu berada dalam perutnya Maria. Ngapain dia di situ? Aduh, capek deh. Kalau kamu aja nggak bisa Capek kok. Iya menjelaskan. memang karena nggak masuk akal, Adel. Nggak Kak masuk Adel. akalmu, akalku masuk. Aduh, kasihan Nah, kali akalmu kamu. masuk. Coba, oke, aku tes akalmu ya. Coba aku tes akalmu. Apa masuk di akal? Manusia mengandung, dia hamil dalam perutnya itu adalah Tuhan. Masuk akal itu? Kenapa nggak mungkin? Aku nggak tanya mungkin nggak mungkin. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk. Ya, Berarti Bang yang Dio, dikandung kan itu oleh bahasa Maria itu Allah. adalah Tuhannya. Gini ya, Masalah inilah. Bang Dio. Dengar ya. Jadi satu-satu. Jangan Kalau kalian keroyak Tuhan- mentang-mentang aku ganteng. Kalau Nggak usah Tuhan keroyak mau aku. dia Kata jadi Adelia manusia, mungkin dia bisa jadi menyampaikan. manusia. Satu-satu. Yang mana yang ngomong ini? Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului lah. Ya udah nggak apa-apa lah. atur lah Orang kalian. 2 kali lipat lebih jahat kok kata Yesus. 2 kali lipat lebih jahat. Oke, sekarang ku tanya kau. Sebelum Maria hamil, kau dengarkan Adel baik-baik ya. Kau Iya, jawab aku pertanyaan dengar gue. bang. Jangan kemana-mana ya. Aku datang Ya. aja ku abaikan. Dengarkan. Iya. Oke, dengarkan. Sebelum Maria hamil, siapa Tuhannya? Bapak lah. Jawab. Allah. Tuhan. Apa? Tuhan yang Kok bisa. Allah ketika kau bilang Yesus? Cemana? Pada Nggak masa itu konsisten kan kau, Yesus Del. belum lahir. Ya.
Makanya tahu dulu konsepnya masa kenapa Tuhan- Yesus harus sekarang kalau lahir. Yesus itu adalah Tuhan, dia belum lahir. Terus siapa Tuhannya sebelum itu? Sebelum Yesus lahir itu siapa Tuhannya? Allah Bapa. Nah, sekarang kalau Allah Bapa bukannya Yesus tadi. Cemana? Itulah yang aku Ayo. bilang tadi, enggak masuk akal, Del. Makanya Itu Bang. yang aku bilang nggak masuk akal. Coba, Kenapa? coba aku yang Kalau bicara masuk di yuk. akal, dengarkan. Biar kau pahami maksud Dengarkan. aku berbicara yuk. Kayak mana? Oke. Gantian bicara kita. Tuhan itu Ah. maha kuasa enggak, Del? Oh justru karena maha kuasa dia bisa jadi manusia Bang. Tapi kalau kau Oke. yang jadi Tuhan itu baru nggak betul. Oke. Baru nggak mungkin. Sebentar. Nggak masuk akal. Oke, pelan-pelan. Justru karena Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi manusia. Begitu kan bagi Betul. kamu kan? Oke, di mana itu di Bibelmu tertulis? Kenapa? Kayak mana maksudmu Bang? Tuh kan? Jangan pura-pura budek lah. Lah bukan di mana Bible-nya kenapa manusia Tuhan mustahil jadi manusia? Dengarkan. Logikamu main Pelan-pelan. Pelan-pelan, dengarkan ya, pelan-pelan. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Oh jelas. Tuhan itu maha kuasa, betul? Pertanyaannya pertanyaan anak bayi. Iya, kau jawab dulu. Udah dibilang jelas. Oke. Kau bilang tadi, justru karena dia maha kuasa, dia bisa jadi manusia, betul? Ya iyalah. Oke. Di mana tertulis di Bibelmu Tuhan yang maha kuasa jadi manusia? Di mana? Tuhan yang maha kuasa jadi manusia. Yesus Ya. turun ke dunia menjadi manusia. Yesus lagi Ya dibahas. adalah Bapa. Bolak-balik nih Tuhan Bagi Yesus. kau nabi bro, jangan kau samakan nabi Tuhan- yang Isa Tuhan itu yang kita bahas, sama bukan Yesus yang Yesus. kami sembah. Isa Kita bahas aja kau Tuhan. bilang di situ nggak disalib, sementara kami disalib. Kita udah nggak sepaham bro. Jangan kau samakan. Sebentar. Tadi bagimu dia nabi, Tadi bagi sebentar, kami dengarkan. Tuhan. Tadi kita bahas Yesus, kau lari ke Ah. Tuhan. Sekarang aku bahas Tuhan, kau lari ke Yesus. Yesus udah Cemana dibilang ya, kau? aku dan Bapa adalah satu. Masa kau sangkal? Nah, Itu aja aku dan kita Bapa nggak adalah satu sepemahan, apa? Bang. Aku Iya, dan satu Bapa apa? adalah satu. Berarti mereka itu sama, Bang. Iya, satu apa? Tuhan. Satu apa? Satu apa? Satu apa? Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Iya. mereka sama, Bang. Kalau kau mau lihat Sama. Bapa, berarti Oke. kau udah lihat Tadi aku. pembahasan Ini kita. bahasanya ya. Sebentar. Sabar, Bang. Kita Sebentar, buka tadi aja pembahasan firmannya, kita. Bang. Kita buka aja firmannya, yuk. Ya. Aku capek lelah, Bentar, Bang. dengarkan, Jadi dengarkan. mengikuti permainan perkataanmu. Yang- Udah Ya, membolak-balikkan kok begitu logika manusia. Oke, kita masuk aja lah ya Bang ke Sebentar, firmannya sebentar. ya. Kenapa dia dibilang aku dan Yang Bapa duduk adalah di sebelah satu? kanan Bapak siapa? Yang Udah duduk nggak di usah sebelah main kanan Bapak main siapa? yang di kanan, main yang di kiri. Kalian Muhammad kalian di kiri, Allah kalian di Enggak, kanan aja nggak sebentar, kami sebentar. persoalkan. Yang Udah. duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Di Markus 16 ayat Kita- 19 itu siapa yang Kita duduk di buka sebelah aja kanan Bapak? firman Tuhan yuk Bang. Kenapa Yesus Tuh kan yang enggak mau dia kan? dikatakan Enggak mau Tuhan? dia buka kan? Aduh Bang. Kenapa kau Ini, enggak mau Bang, buka kau itu? mau tahu kenapa Yesus Tuhan kan? Kan tadi kau tanya, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Itu kan. Jangan lari-lari pertanyaanmu Oke. Bang. Ya. Oke, Kau kita yang lari ke lari-lari, firman ya. nanti Ini kau yang kau bilang kabur. firman Tuhan kan? Kau yang Nih. buka firman. Yuk. Sesudah selesai berbicara, dengar kau baca nih, baca. Sesudah selesai berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga, di sanalah dia duduk di sebelah kanan Allah. Oke? Berarti dia duduk di sebelah kanan Allah. Ada berapa oknum di sini? Ada dua, Paman. Ada berapa oknum, Del? Kau Tuh kan, sebetulnya Mas. membahas, enggak sabar dulu. Kau mau membahas apa dulu? Tadi aku dan Bapak adalah satu-satu dulu. Biar ku jawab. Ini terkait. Semua Terkait, pertanyaanmu ku terkait jawab. Mbak, terkait dengan Yesus dan Bapa adalah satu, terkait Mbak. Jadi tinggal jawab kau mau lari aja. kemana? Iya. Aku kejar kau. Dengar, Biasanya sabar. tangkap Aku pencuri, ini tangkap. saat ini sedang membahas sama ahli-ahli Taurat yang munafik. Ya, Siapa? Siapa yang kau maksud ahli Taurat yang munafik? Siapa? iya aku nggak tahu lah. Siapa yang kau maksud ahli Taurat yang munafik? Siapa? Udah kita buka aja di Matius, yo. Udah, Kau bermain udah jelas kata-kata. kan firman Nggak Tuhan bisa kau katakan bermain yang kau kata-kata baca sama tadi. aku, bos. Dia Nah, sekarang mengecam aku tanya kau. ahli-ahli Taurat Aku dan yang Bapak, munafik. sebentar. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, Ya. aku tanya satu apa? Kau enggak mau jawab. Di Markus 16 ayat 19,
Sesudah selesai berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di sanalah dia duduk di sebelah kanan Bapa atau di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, yang duduk itu berapa oknum? Yang duduk di mana, Bang? Di sebelah kanan Allah. Satu. Allah itu? Allah. Nah, berarti ada yang duduk di sebelah kanan Allah kan? Berarti ada berapa? Ada Allah, ada Yesus. Ada berapa di situ oknumnya? Itulah ya kan, Bang. Kau aja pernah dengar ini. Tahu Itulah nggak? ya kan? Ya itulah. Nah, aku ngasih tahu. Aku bilang tadi. Tidak masuk Itulah akal tadi itu. kan Dio Konsep Pratama. ketuhanan itu. Jangan kau masukkan logika manusiamu yang sebesar sama telapak Ayatnya salah tanganmu ya, itu. Mbak? Ayatnya Kok salah logika? berarti. Oh enggak, Ini ayatnya enggak dibuat salah. kamu sangkal ayatmu ini. Ayatnya tidak salah, cintaku. Ayatnya Ya tidak kalau salah. nggak salah berarti duduk di sebelah kanan Bapak. Itu bahasa Indonesia yang mudah loh, Mbak. Ini siapa Ya, yang duduk di sebelah benar. kanan Bapak ini? Di sebelah kanan Ya. Allah ini siapa yang duduk nih? Nah, sebelah kirinya yang duduk? siapa? Di sebelah kanan Yesus. Di sebelah kiri siapa? Siapa sebelah kirinya? Coba aku tanya lagi. Sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya siapa? Macet kan kau kan? Makanya nggak bisa. Mas, Tuhan itu berbicara itu pakai perumpamaan. Ya. Oh, perumpamaan. Lari ke perumpamaan. Oke, perumpamaan. Oke, perumpamaan. Benar. Di Oke, dalam hidup sebentar. ini, ya. Sebentar, kalau berarti- terlalu terang-terangan sebentar, masuk penjara. Sama, Nah, Tuhan berarti Yesus pun begitu. Aku dan Bapa adalah satu, itu perumpamaan atau hakiki? Aku dan Bapa adalah satu hakikat. Hakikat. Oke. Yang duduk di sebelah kanan Allah ini hakikat atau perumpamaan? Bisa keduanya. Bisa. Loh, jelas. Pertanyaan aku, Bisa. kalau ada yang di sebelah Oke, kanan, di sebelah oke, kiri bisa siapa? keduanya. Oke, bisa keduanya. Kalau itu yang Anggaplah kau pakai hakiki. Oke, perkataannya. satu-satu. Oke, bisa kedua-duanya. Anggaplah hakiki. Berarti ada Yesus, ada Bapa, betul? Pas. Sebab Oke, ada Allah berapa itu Bapa, oknumnya? Putra dan Roh Kudus. Itu Trinitas. Kau jangan Trinitas kemana-mana kau. Tritunggal. Oh betul, lo betul kan? Sebentar, Allah, sebentar. Bapa, Putra, Roh Duduk. Kudus. Di sanalah dia, Yesus, duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti sebelah ada kirinya. Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa ada berapa oknum, Del? Satu. Oh, nggak bisa dibantahkan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Harus permanen longornya. lo kok Mana permanen longornya? kau nih? Makanya otakmu Adel, yang sejengkal, sebentar. yang segenggaman tangan Sebentar, ini, Del, jangan coba kau dengarkan. dibuat Tadi ya kita apa kembali ketuhanan. sebentar. Coba kau jawab dulu aku. Yang ada di fotomu, foto profilmu itu ada berapa oknum itu? Nggak Siapa ada itu di foto sampingmu? rumahku saat ini. Itu foto profil yang kau pakai sekarang ini siapa? Siapa sampingmu itu? Tanteku kenapa rupanya? Tantemu itu? Yang rambut pirang itu siapa? Aku, Kamu. Yang rambut hitam siapa? tanteku. Tantemu. Ada berapa manusia di situ? Ada berapa oknum? 2. Tadi kau bilang 1. Nah itu kan manusia yang kau tengok kan. Jangan kau bicarakan tentang ketuhanan. Batuknya aku. Aduh ya Allah ya Rabbi, kasihan kali lah. Yang nggak ada aku batuk. Jangan kau bilang aku yang batuk. Yesus dan Bapa berarti ada 2 oknum. Adel dan tantenya berarti ada 2 oknum. Gini ya Bang. Gini apa dirimu. lagi? Enggak. Kalau udah dibilang aku dan Bapa adalah satu. Bisa kita sangkal Ya. jadi 2. Makanya aku tanya tadi. Bisa nggak Aku dan dibilang Bapak. aku dan Bapa adalah satu. Terus kita sangkal jadi 2. Bisa. Aku Bisa bisa lah kalau menangkap kau yang itu. sangkal. Bisa. Dengan indikasi dalil yang ada di Bibelmu. Contoh. Ya, aku kasih contoh. Iya. Indikasi. Aku kasih enggak apa-apa. Kita main logika. Kau mau main logika sama aku? Ayo Enggak, kita lawan aku logika. nggak ya. bisa main logika Bang. Karena Tuhan itu nggak bisa dilogikakan. Sebentar, Ayo. dengarkan. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa maksudnya? Bukan satu pribadi, bukan satu oknum, bukan satu tubuh. Oke? Tapi yang dimaksud itu adalah satu tujuan. Bapa mengutus dia untuk mengajarkan manusia agar mereka kembali ke Bapa.
Mana indikasinya Bang Dio? Indikasinya dalam Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa. Itulah yang berkenan kepadamu. Di sini Yesus bermunajat kepada Bapaknya. Artinya ada dua oknum di situ. Ini indikasinya. Sekarang ku tanya kau, kalau kau katakan aku dan Bapa adalah satu kesatuan, satu tubuh, satu apalah yang kau maksud tadi. Mana indikasinya? Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Ini pertama. Indikasi yang kedua, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti ada dua. Ada utusan, ada yang mengutus. Kabur kau kan. Cuman aku jelaskan kau kabur. Ntar kau bilang pula kau tidak dengar. Di teleponnya kau sama om-ommu. Aku di sini lo mendengarkan dirimu. Ya? Biar aku mengasih ayat samamu. Kenapa aku dan Bapak adalah satu? Biar kau tengok. Ya, jadi kan aku bilang aku kabur. Oke. Sabar. Dari indikasi ini, sekarang gue tanya kau, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa di situ, Del? Udah, biar aku jelaskan samamu. Kenapa Yesus mengatakan Iya, dia aku tanya dan satu Bapa apa di situ? Kurang keras itu bunyi kertasnya, digedein lagi, prak prok sampai robek itu menandakan kalau aku punya Alkitab. Kalian Al-Quran kalian aja pun tak terpegang kalian. Iya. Gaya kali kau. Al-Quranku hafal, Bos. Tak butuh buka-buka kayak gitu. Ajaib. Kalian kan pegang Al-Quran untuk yang menang-menangnya doang. Isinya menang-menang apa? Kau pikir aku tak pegang Al-Quran? Nih, aku buka nih Al-Quranku. Kalah kau sama aku. Kalah kau sama aku. Nih, aku hafal Al-Quranku. Kau udah hafal. Berarti lebih cerdas aku daripada kau. Al-Quran, cobalah baca dulu. Abis itu kau artikan sama kami ya kalau kau hafal. Cepat baca. Aku baca ya. Kau artikan kau ya. Ini ya, baca. Jangan kau sambil buka apa. Jangan mau digiring, jangan mau digiring. Bang Dio, jangan mau digiring Bang Dio. Biar tuntaskan dulu yang tadi. Jangan mau digiring. Tuntaskan dulu yang tadi. Tuntaskan dulu yang tadi. Jangan mau digiring. Cari mana? Udahlah, kalian itu taunya bahasa Arab artinya nggak paham. Satu apa? Mana? Aku tanya mana? Kau buka tadi mana? Perkataan kami sabar. Ya, mana? sabar. Buka mana? Nah, buka. Nah, kau baca dulu yuk. Kita buka dulu ya firman Tuhan di Yohanes 14. Nah, biar kau tengok kenapa sih dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 8. Nih, aku tahu kau kan nggak punya Bible, kau buka lah di Google, cepat. Bacalah, banyak kali gaya kau. Aduh, nih dengar ya. Ini muridnya berkata sama Yesus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang
kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sudah paham? Kenapa mereka dikatakan satu? Kalau kau mau nengok Tuhan, yang kau tengok ini aku. Aku dan Bapa adalah satu. Jeder. Sudah? Apa kau jadi jeder? Udah. Intinya, kau cari dulu ayatmu di firman Tuhan itu. Udah, kita udah tutup ya. Berarti, Udah maghrib. Aku mau nge-live. Sebentar. Dah. Yesus yang diutus oleh Bapa ini yang ngomong gini siapa? Udahlah ya, capek kali aku menanggapi kau ya bang. Hari ini udah tutuplah kita ya, soalnya aku punya tamu dan dia udah kutinggalkan. Dan Ya aku udahlah. sudah Ya udah, kaburlah kau, udah kaburlah, menang kaburlah, di dirimu. kabur. Kenapa aku dan Bapak adalah satu? Sudah? Ya udahlah, Yang kaburlah, mau kau, percaya, kaburlah. percaya. Kalau enggak percaya, ya udahlah, jalanlah ke Sirotol Mustaqim. Aku dan Bapak adalah satu tujuan. Ayo, Kak, Bapak 1, 2, mengutus 3 BE. dia. Turun Nggak bisa, kita, nggak Kak. bisa. Bapak mengutus Yesus, jelas ayatnya Yohanes 5 ayat 30 dalam Yohanes 17 ayat 3. Bapak mengutus Yesus agar Yesus mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Bapa. Jeder, udah kulindungi lah, Kau apalagi yang kena jeder. Satu-satunya Jeder. Tuhan yang disembah itu adalah Bapa. Jeder. Makanya disebutkan Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ngomong begitu Yesus. Yang menyuruh kalian menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus bukan Yesus. Tapi yang menyuruh kalian adalah Paulus. 1 Korintus 8 ayat 6. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, jangan yaitu di-mute, Bapa jangan di-mute. yang pada berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Paulus yang ngomong gitu. Bang, Paulus itu berbicara karena memang dibilangnya percayalah kepadaku. Bukan Kenapa? Kau percaya percaya- kepadamu Dio Pratama. Mereka Paulus percaya bilang- apa Paulus. Berarti kau percaya Paulus apa Yesus? Aku percaya Yesus. Nah, Yesus bilang, nih kau tengok di layarku nih. Kau tengok di layarku. Iya. Kenapa? Kau tengok layarku. Udah dibilang kok aku percayalah kepadaku, masa percaya samamu? Yesus bilang, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iya, Yesus betul. punya Tuhan. Mana datanya? Yesus berdoa. Dia bersyukur kepada Bapa Tuhan melalui Lukas 10:21. Kalau kau percaya Yesus, harusnya kau sembah Bapaknya Yesus, bukan sembah Yesus. Yang menjadikan Bang. kau mempertuhankan Yesus, bukan Yesus yang suruh kau, tapi Kau lupa, Paulus yang Bang. suruh. Kau lupa, Paulus Bang. yang suruh kau. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada Allah saja, satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Kalau sampai di sini ayatnya benar si Paulus, tapi dia tambahin, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalian sembah Yesus. Jeder. Memang kami sembah Dia sebagai Tuhan karena Nah, Dia katakan yang mengatakan Yesus Tuhan Paulus. Yesus gak pernah mengaku Dia sebagai Tuhan. gini ya Bang, logikamu Jeder. main nggak? Kok jedar-jeder? Logikamu main nggak? Aku dan Bapak adalah satu. Kalau kau mau melihat Bapak, kau udah lihat Sudah aku. ku jawab Percayalah Adel, kepadaku. Mbak Adel. Aduh Bang, Aku dan kok Bapak kasihan adalah kali satu. loh aku Cair, dibilang. drong, cair, drong, Oh, cair. Cair dong. Dengarkan Del. Aku dan Bapak adalah satu tujuan. Bukan satu tubuh atau satu Nggak ada hakikat. dibilangnya satu tujuan Bang, jangan kau Oke. tambah-tambahi. Oke, Ya? kau tambah-tambahi boleh? Satu apa aku tanya? Aku dan Bapak adalah satu apa? Udah ku bacakan tadi samamu. Itulah enggak Mana tambahannya? Di Kau yang satu tambahin, apa? kau bilang dia sama Bapak satu. Iya. Satu hakikat. Satu Kau apa? tambahin hakikatnya. Aku adalah Bapak. Gak ada loh Ini, kalimatnya satu hakikat. Nggak ada tambahan hakikat tuh nggak mereka ada. Satu hakikat. Buat apa dibilang gini ya Bang? Kak di Lucu apa kau ya Del, lucu kau ya. Aku Ketawa lah, Bang. menyebutkan sebentar. Aku dan Bapak adalah satu. Stop ayatnya. Nah, kan kita kan berselisih nih. Ya. Satu apa di situ Del? Aku Bang, ditanya. ayat kau firman tanya itu aku. nyebrang Bang, Dengarkan nyebrang lah. ke Yohanes Bang, ke Yohanes 14. Yohanes, dalam Yohanes sendiri. Nih, kau tengok dalam Yohanes. Dalam Yohanes itu Yesus itu mengaku sebagai utusan bukan sebagai Tuhan, Bos. Yohanes 5:30.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakiman itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di Yohanes 17 ayat 3 jelas. Siapa yang mengutus Dia? Yaitu Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu Allah yang mengutus Dia, Bapaknya. Kau lupa kan Bang? Kau lupa Ini Dia Yohanes ini, mengambil Bos. wujud. Makanya kau dengar cakapku. Kau lupa kalau Dia itu wujudnya manusia. Ya. Siapa? Ingat, Siapa wujud manusia? pada dasarnya Siapa Dia wujud itu manusia? wujudnya manusia. Dengar. Siapa yang wujud Yesus manusia? wujudnya apa? Yesus Enggak, wujudnya aku tanya. apa? Ya, siapa yang wujud manusia? Yesus. Yesus. Yesus punya Tuhan enggak? Yesus punya Tuhan. Dia mengajarkan untuk cara menyembah Tuhan yang benar. Aku tanya, Makanya aku dia tanya. turun sebagai Sebentar, manusia. sebentar. Dio Yesus Pratama. punya Tuhan enggak? Aduh, Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, Yesus Seumur punya hidup Tuhan enggak? berkati, Bang. Nah, aku tanya dulu kau, Yesus punya Tuhan enggak? Yesus punya Tuhan, orang dia Tuhan. Nah, inilah kau enggak pernah baca Bible nih, aku buka kau. Yesus punya Tuhan, ya aku buka. Kau baca nih, kau baca. Pada Aku waktu bilang. itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus Nah, dan makanya berkata, aku kasih tahu aku konteksnya, bersyukur Bang. kepadamu, Kok kayaknya kau Bapa, yang lebih tahu Tuhan daripada langit dan bumi. kami yang mempelajari ya. Ngeri kali Ini kadang. di Lukas 10:21 bukan aku yang ngomong. Yesus punya Tuhan, kau enggak pernah baca ini, makanya baca dulu. Oh, Mak Jang, aku nggak pernah baca. Nah, coba kau baca Lukas Kali 10:21 aku coba. mendengar cakapmu. Nah, coba kau baca keras-keras. Lukas 10:21 coba baca. Nah, Lukas 10 ayat 21 ya. Yang keras ya, yang keras. Jangan kau bilang aku nggak pandai membaca ya, karena aku membaca Alkitab ya Bang. Nah, baca. Nah, kalau kau Al-Quran kau cuma jadi pajangannya, aku tahunya. Nah, Udah. kau sorpren pribadi aku udah lah kau. Baca coba. Lukas 10 ayat 21 ya. Nah, baca. Yang gede, yang Ingat gede konteksnya suaranya. ya, ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga Nah, bergembiralah siapa yang Yesus. bersyukur di situ? Baca dulu, jangan banyak cengkonek kau. Baca. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau Jeder. sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada Berarti Yesus orang punya Tuhan kecil. nggak? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya, Nah, benar. dia punya Tuhan Semua nggak? telah diserahkan Nah, aku tanya kau sebentar. Dia Diam, punya Tuhan diam. nggak? Diam. Dia punya Tuhan nggak? Lihat Yesus sambungan punya Tuhan ayatnya. Lihat sambungan Ku ayatnya. tanya kau. Ku tanya kau, Yesus punya Tuhan nggak? Lihat sambungan ayatnya. Kau jawab dulu. Yesus punya Tuhan nggak? Yesus memberikan teladan bahwasannya ketika kita bergembira kita patut bersyukur kepada Sang Pencipta. Nah, siapa Dia pencipta? mengambil rupa Siapa sebagai pencipta? hamba Sebentar. untuk Siapa menjadi pencipta? Bang, kau Yesus ingat atau Bapa? tujuan dia turun. Kau Siapa ingat pencipta? tujuan dia Yesus atau turun. Bapa? Nah, pencipta itu siapa? Yesus atau Bapa? Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Udah Bang, Tuhan itu siapa? Tuhan. Intinya dia Tuhan, Tuhan semesta langit dan alam yang bumi, maha Yesus kuasa. sendiri. Udah. Kau baca, kau ingkari, kau sangkal Biblemu sendiri, bos. Enggak, kau harus berpikir Tadi gini kau ya bilang Bang. kau taat Yesus. Yesus ngomong dia punya Tuhan, kau sangkal Yesus. Cemannya kau. Capeknya kau nih. Tuhan, Musuhnya ya Tuhan Bible. Yesus. Musuhnya Bible Iya. sama Yesus, musuh Mabuk mereka. ini, mabuk dia. Kau Jedar-jeder yang kau, mabuk lah. jedar kau sendiri kan. Sekarang gini. Kak, Bang Dio denger ya. Dio Pratama pergi ke Jakarta dengan tujuan mengambil istri. Lihat bahasaku ya. Udah lah, Dio kau. Pratama berangkat ke Jakarta Tadi- dengan Hei. tujuan mengambil istri. Eh, Pahamin dulu. oke. Ya, Nah, coba terus. pahami ya. Yesus Nah, coba turun terus, ya, ke terus. dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Kok lari ke Dan Yesus sebentar, menjadi tadi perumpamaan teladan. Dio Pratama, sebentar. Dio Pratama berangkat ke Jakarta mengambil istri, betul? Iya, dengan tujuan ya. Nah, dengan tujuan mengambil istri. Sekarang gue tanya kau, apakah Dio Pratama adalah istrinya itu sendiri? Manusia. Jeder. Manusia, bukan yang diambil konteksnya ya. Dia
Kau punya sendiri yang buat tujuan. perumpamaan, Iya. kau sendiri kena kepalamu bocor, Oh kepalamu enggak Dio, bikin. Dio. Habis Jangan kau. akalmu yang SD itu, yang nggak sampai sama anak kuliahan, kau paksakan Dio. Ye, Yang aku anak bilang kuliahan itu coba, punya oke. tujuan Anak kuliahan, Dio. coba aku lihat, coba lihat ijazah kuliahmu di mana kau kuliah, coba aku buka ijazah kuliahku sini. Udah Mana? Dio ya. Coba. Aku ini Dio. Bentar, kau bilang aku anak SD kan? Bentar. Jangan lanjut dulu kau. Kau dari tadi kau serang pribadi kau. Mana? Iya. Coba aku mau tengok mana ijazah S1-mu mana? Apa Ini aku buka hakmu ijazah S1. ku kasih tengok ijazahku? Yang jelas Loh, ada tadi kau piagam. bilang aku anak SD, kau anak kuliah. Ku tanya kau mana kuliah S1-mu, mana ijazahmu mana? Coba lihat. Ngapain ku Ini kasih aku buka. ijazahku? Aku fotoku ada pun lagi. Nah, Aku Pegang. sudah bilang tadi kau serang pribadiku. Kau bilang aku anak SD. iya. Kau tarik dulu ucapanmu. Pikiranmu kan kayak anak SD. Ya kau tarik dulu ucapanmu Orang coba. lain juga Kalau bisa kau nak lihat tarik kau Dio, tunjukkan S1 kalau mana? dirimu pintar Dio. Udah dibilang Mana ijazah S1 mana? tujuan. Mana? Yang dibilang apakah aku dan istriku adalah satu? Kan Mana? gimana akalmu Dio? Mana ijazah S1-mu mana? Dari tadi kau serang-serang pribadiku mana kau? Mana? Coba aku tunjukkan nih S1-ku. Aku S1 di mana? Coba mana? Kok berani Mana sekali S1-mu? sih mute-mute aja? Mana ijazah S1-mu mana? Kau bilang aku anak SD mana? Nah, tunjukkanlah ijazahmu dulu ya. Banyak kali gua. Nah, nanti ku tunjukkan nanti foto Banyak aku pegang kali-kali piagam, gua kok bening. Nah, tunjukkanlah kalau kok S1 Alah, kan aku. piagam cuman foto aku. Ah. Kalau cuman foto piagam, aku pun punya foto bareng sama Pak Presiden Prabowo. Cuma piagam aja banyak Dio, gaya kau. nggak mungkin kan orang udah pakai alma mater sambil piagam dia cuman menang olimpiade. Hah? Kalau cuma piagam, kalau cuma mau bangga-bangga kau piagam, kau foto sama piagam, aku juga bisa. Kau pernah kau foto sama Menteri Agama? Pernah kau foto sama Pak Presiden Prabowo? Pernah kau? Pertanyaan aku piagam apa Dio? Kali kau. Piagam jadi mahasiswa terbaik S1 psikologi Dio, makanya mulut kau itu Dio. Nah, mana coba lihat mana? Ya, Mana? Dio. Mana? Ya. Mana coba lihat mana? Mana? Nanti kalau aku tunjukkan piagam aku berserta dengan aku S1 gimana Dio? Iya, Kau tunjukkan. tunjukkan kau S1-mu ya Dio? Tunjukkan dong. Iya dong, tunjukkan dong. Mana? Tunjukin Mbak. Oke. Anda ini menyerang pribadi. Saya juga dengar Iya. menyerang pribadi Nah. Bang Dio dari tadi. Bang Dio nggak apa-apa. Aku enggak pernah serang, Sombong serang kepada pribadimu orang ya. yang Enggak sombong pernah nggak serang apa-apa, Mbak bilang kau Dio. anak Ah, SD. Bang Iya Dio. nggak apa-apa lah, harus Mana? sombong Tunjukkan. lah aku. Namanya aku nggak pikiran anak Ya dangkal. udah sombongin. Ya Ya enggak udah apa-apa, buka. sombong Kayak coba mana cara sombong. aku buka kamera? Di sini nggak bisa terbuka kameraku. S1 enggak bisa buka kamera. Oh ya udah mananya kau? sabar. Masalahnya S1 ditutup katanya, di S1 sini, katanya, Wak Ince, teman-teman. ditutup. S1 katanya teman-teman. Di sini Kocok, tertutup Dio Pratama, nggak bisa dibuka aksesnya, diperlukan live video sebagai tamu. Anda Nah, dapat siaran itulah. live mengguna audio. Nah. Gimana Dio? Kayak mana? Itulah gunanya S1 itu mikir, karena kau belum sampai 1000 followers, kau enggak bisa open cam. Dari tadi kau Nah, enggak ya mikir udahlah, itu, kalau aku udah jebak kayak kau di gitu, situ, Dio. kau enggak sadar kau kejebak kau. Kalau kau S1, Kau loh yang pasti kau menjebak. langsung Aku udah jawab, mau Bang nunjukkan Dio. loh Dio. Atau kalau enggak aku DM lah kau, S1, yuk, dengarkan, biar kau tengok dengarkan. dulu, yuk. Kalau kau S1, dengar dulu kau. Kau diam kau. Kalau kau S1, kau langsung jawab, Bang Dio, aku nggak bisa open cam karena followersku belum sampai 1000. Karena kau bukan S1, makanya kau nggak paham, kejebak kau, jeder. Ngaku-ngaku S1 kau. Aku aja S2 nggak banyak-banyak bising. Aduh Dio, aku gaptek Dio. Bukan aku nggak sekolah, tapi aku gaptek. S1 gaptek. Ngaku, S1 kok gaptek, Ngaku. cuman. Iya, karena Terima Suka kasih dunia Mbak. maya, Anda Dio. jujur. Enggak, tapi kami Jujur hargai kali Anda kau. jujur. Anda jujur. Oke. Iya. Kami hargai. Wajar, aku nggak terlalu pintar main online ini Dio. Kayak S1. mana lah Dio? S1 di hutan mana kau? Masa gaptek S1? Cemana ya kau? Aduh, jangan main hutan-hutan lah, nanti orang hutan marah loh. Nah, kita balik ke topik ya. Kita balik ke topik. Nggak usah penghujatan ya. Ya nggak ada penghujatan. Dari tadi ku tanya kau, berdasarkan ayat yang kau baca tadi di Yohanes tadi, Lukas 10 ayat 21 itu, dia bersyukur kepada Bapa Tuhan dan langit dan bumi. Ku tanya kau, Yesus punya Tuhan enggak? Nah Dio, ini ya konteksnya perlu dipahami dulu Bang. Ya, kita nggak usah pakai emosi ya. Udah turunkan Konteks nada lagi, aja, konteks turunkan lagi. nada, oke?
Karena gini Bang, aku Sebentar, sebetulnya sebentar. udah ada kerjaan Tadi, sebentar. mau ininya, Ya. kerjaku. Adel, Ya. Adel, coba kau dengar ya. Coba Del, coba bentar, coba kau dengar ya. Ketika kau bawakan ayat, aku dan Bapak adalah satu, nggak ada tuh kau bahas konteks-konteks. Sekarang ketika aku bawakan Lukas 10 ayat 21, kau bawa konteks-konteks. Loh jelas lah Nggak Bang. adil, itu nggak adil namanya. Konteksnya di sini ucapan Kau syukur egois, dan Del. bahagia Bang. Ya. Dengar Dulu Bang, tadi yang aku bahas tentang Nah, sekarang Yohanes- aku dan Bapak adalah Yohanes satu, konteksnya 14, itu konteksnya rumah Bapak Bang. Ya. Nah, Itu konteksnya rumah konteksnya Bapak. apa? Aku dan Bapak adalah satu.